Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Matsanesa TV yang senantiasa dirahmati Allah, selama bulan Ramadan kita setiap kita maksud saya dihadapkan pada dua kepentingan besar. Yang pertama yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah dan bagaimana kita bisa menjaga performa pekerjaan. Tanpa pengelolaan waktu yang tepat, kita bisa merasa terbebani dan kesulitan dalam menjalankan kedua hal tersebut. Mengatur waktu dengan baik memungkinkan kita untuk bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk, sekaligus bisa tetap produktif dalam belajar ataupun bekerja. Dengan demikian kita bisa memaksimalkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Berikut ini saya akan sedikit menyampaikan sejumlah tips yang mungkin bisa kita lakukan untuk membagi waktu antara ibadah di bulan puasa dengan kewajiban kita dalam belajar ataupun bekerja. Yang pertama itu bagaimana kita harus bisa menentukan prioritas. Sebelum memasuki bulan puasa, pentinglah bagi kita untuk bisa menetapkan tujuan yang realistis terkait ibadah. Misalnya kita bisa targetkan untuk menyelesaikan bacaan Al-Quran minimal sekali dalam sebulan, atau mungkin 2 atau 3 kali. Atau bagaimana kita meningkatkan kuantitas sholat sunnah kita. Dengan tujuan yang jelas, kita dapat lebih fokus untuk mencapainya. Setelah itu kita harus bisa mengidentifikasi tugas-tugas yang harus kita selesaikan selama bulan Ramadan. Ini adalah langkah penting agar kita tidak kewalahan. Buat daftar tugas yang perlu diselesaikan, mulai dari yang paling mendesak hingga yang mungkin bisa kita tunda. Setelah menetapkan tujuan ibadah dan mengidentifikasi tugas kerja, langkah selanjutnya adalah mengatur urutan prioritas. Kita bisa memulainya dengan menyelesaikan pekerjaan penting di pagi hari saat energi tubuh kita masih full, masih penuh. Lalu kita bisa melanjutkannya dengan ibadah di siang ataupun malam hari. Kemudian trik kedua yang bisa kita terapkan adalah mengatur jadwal harian. Membuat jadwal kegiatan harian yang terstruktur sangatlah membantu dalam memanajemen waktu. Tentukan waktu untuk sahur, beribadah, bekerja, dan beristirahat tentunya. Dengan jadwal yang jelas, kita akan lebih mudah mengikuti rencana harian. Kita bisa menggunakan teknik time blocking untuk mengalokasikan waktu bagi setiap aktivitas. Misalnya nih, kita bisa mengatur waktu kita dari pukul 7 hingga pukul 12 itu untuk belajar atau bekerja. Jangan lupa untuk menyisipkan di antara kurun waktu tersebut untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah seperti membaca Quran, sholat duha. Teknik ini akan membantu kita bisa tetap fokus dan tidak menghabiskan waktu terlalu banyak untuk satu aktivitas. Sesuaikan waktu kerja dan ibadah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh kita. Di bulan Ramadan, kondisi fisik kita mungkin berbeda dibandingkan dengan bulan lainnya. Tip yang ketiga adalah memanfaatkan waktu istirahat
untuk beribadah. Dalam waktu istirahat, kita manfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan ibadah. Kita bisa menjadwalkan waktu khusus untuk sholat atau membaca Al-Quran. Ini akan membantu kita untuk bisa tetap fokus dalam ibadah tanpa mengganggu tanggung jawab kerja kita. Menggunakan waktu untuk istirahat, untuk membaca Al-Quran adalah cara yang baik untuk meningkatkan kualitas spiritual kita. Luangkan waktu untuk setidaknya 1 atau 2 halaman dalam waktu istirahat tersebut. Hal ini bisa menjadi penyegaran mental kita sebelum kembali bekerja. Saat waktu istirahat tiba, kita juga bisa memanfaatkannya untuk melakukan sholat sunnah. Sholat dapat membantu kita merasa lebih tenang dan fokus ketika kembali melanjutkan pekerjaan setelahnya. Tip yang keempat, kita mesti bisa menjaga kesehatan dan energi selama berpuasa. Kita perlu memperhatikan pola makan saat sahur dan berbuka tentunya. Pilihlah makanan yang bergizi agar energi kita tetap terjaga selama berpuasa. Makanan yang kaya serat dan protein dapat membantu kita bertahan lebih lama pastinya. Tidur yang cukup juga merupakan faktor yang penting untuk menjaga energi selama bulan puasa. Usahakan untuk tidur lebih awal agar kita tidak merasa kelelahan saat berpuasa dan bekerja atau belajar di siang hari. Hindari pula melakukan aktivitas berat yang memerlukan banyak tenaga saat berpuasa. Fokuslah pada aktivitas ringan yang masih memungkinkan kita untuk mempertahankan kebugaran fisik. Dan tip yang kelima, kita harus bisa mengedepankan komunikasi di tempat kerja. Sebagaimana kita tahu, komunikasi adalah kunci untuk mengelola waktu dengan baik. Diskusikan dengan mungkin atasan kita tentang kemungkinan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadan agar kita bisa lebih fokus pada ibadah tanpa mengorbankan tanggung jawab kerja kita. Jangan ragu pula untuk menyampaikan kondisi kita kepada rekan kerja kita. Dengan komunikasi yang baik, mereka pasti lebih bisa memahami situasi kita dan kemungkinan besar bisa memberikan dukungan lebih. Kita juga bisa mendiskusikannya dengan rekan kerja untuk bisa saling membantu satu sama yang lain agar dapat bersama-sama dalam menjalankan ibadah dan juga tugas dengan baik. Dan yang keenam, bagaimana kita bisa memanage waktu kita dengan memanfaatkan aplikasi di masa yang cukup canggih sekarang ini. Memanfaatkan teknologi seperti aplikasi kalender untuk merencanakan kegiatan harian kita. Dengan pengingat yang tepat, kita dapat mengingat waktu untuk beribadah dan bekerja tanpa merasa confused atau bingung. Gunakan aplikasi to-do list untuk mengatur dan memprioritaskan tugas-tugas kerja kita. Ini pasti akan sangat membantu kita untuk memastikan bahwa kita tidak melewatkan tanggung jawab penting yang harus kita kerjakan. Ada banyak aplikasi lain yang mungkin bisa membantu kita dalam memaksimalkan ibadah, seperti aplikasi membaca Al-Quran. Manfaatkan aplikasi ini untuk mendalami ibadah kita selama bulan Ramadan. Dan yang ketujuh, kita harus bisa menghilangkan distraksi media sosial. Media sosial bisa menjadi gangguan besar saat kita berusaha berkonsentrasi. Kurangi penggunaan media sosial untuk menjaga
supaya kita tetap bisa fokus pada pekerjaan dan juga ibadah. Pastikan tempat kerja kita juga mendukung konsentrasi ini. Ciptakan lingkungan yang tenang sehingga kita bisa bekerja dengan lebih efisien. Tetapkan batasan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini akan menolong kita untuk lebih fokus dan tidak terlena yang bisa mengganggu ibadah kita. Dan yang terakhir yang saya rasa ini sangat penting, kita harus melakukan evaluasi harian. Setiap akhir hari, catat pencatatan kita dalam ibadah maupun dalam pekerjaan. Hal ini akan membantu kita melihat perkembangan dan mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Lakukan analisis terhadap hal-hal yang mungkin perlu kita tingkatkan pada hari-hari selanjutnya. Ini akan membantu kita dalam mengatur waktu menjadi lebih baik lagi. Rencanakan aktivitas untuk hari selanjutnya berdasarkan evaluasi tersebut. Dengan perencanaan yang matang, kita akan mampu mencapai keseimbangan antara ibadah dan pekerjaan dengan baik. Pemirsa Mats Sanisa TV yang dirahmati Allah, dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, pastinya kita akan lebih mudah dalam mengatur waktu antara ibadah dan belajar atau bekerja selama bulan puasa, sehingga bulan Ramadan kita menjadi lebih berkualitas dan tentunya penuh dengan keberkahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.